Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Berarti siap belajar ya? Siap. Jadi sebelum belajar kita baca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Seluruhnya sudah siap, gerak. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sidina ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu cek kehadirannya semua dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir.
perintah. Kalimat perintah. Betul. Ayo, mari, lakukanlah. Nah, itu semua kalimat perintah. Kemudian ada misalnya juga larangan ya. Janganlah. Nah, itu seperti itu. Bedanya dengan teks deskripsi apa lagi? Kalau teks deskripsi adalah teks yang berisi apa? Apa? Apa teks yang berisi atau teks yang menggambarkan suatu objek, suatu apa lagi? Tempat yang pernah kita kejadian. Nah itu, jadi teks deskripsi itu kadang kita tidak lihat atau tidak pernah saksikan, tetapi karena orang lain mendeskripsikan kita jadi tahu, melihat dan tahu. Ya, itu letak perbedaannya. Nah sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan melatih sebuah infografik. Nah, dari infografik ini kita akan menemukan beberapa informasi yang terkandung di dalam infografik tersebut. Kemudian sebentar kita juga ada aktivitas membaca nyaring. Ya, ini membaca nyaring sebenarnya sudah rutin kita lakukan ya. Tapi sebentar akan ada teknik-tekniknya, bagaimana membaca nyaringnya tepat. Oke, silakan dibuka buku siswanya. Buku siswa ada halaman ya 45. Nah, di sini ada infografik ya. Biasanya infografik itu dari siapa lagi? Ayo, berisi apa? Ini ada apanya nih? Nih, ada gambar kan? Ada apa lagi? Angka. Ada angkanya di atas. Oh iya, ada angkanya. Ada tulisannya, betul. Nah, tulisan ini berisi apa? Informasi mengenai infografik ini tentang apa? Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk materi lebih lanjut? Ada yang mau bertanya? Silakan. Lanjut? Oke, kita langsung lanjut. Nah, coba perhatikan teks prosedur di atasnya melalui infografik 7 langkah agar membaca selesai memudah. Ada kosakata baru tidak? Ada. Apa? Memudah. Memudah. Tahu artinya memudah? Tidak. Oke, memudah. Ini istilah lainnya apa? Kenapa disebut selesai memudah? Nah, yang selesai itu kan ketika kita makan. Berarti memudah ini ada kaitannya dengan makan. Memudah ini istilah lainnya adalah apa tadi? Mengemil, betul. Jadi ada makanan berat, ya kan? Makanan berat tuh kita makan pagi, makan siang, makan malam. Biasanya kan menggunakan makanan berat. Nah, ada makanan yang biasa kita makan di sela-sela waktu makan tersebut, jadwal makan tersebut. Nah, seperti kita ngemil, makan kue, itu namanya mudah makan. Ya, jadi kata mudah diambil dari kata mudah. Oke, paham ya? Paham. Maka silakan diperhatikan dulu infografiknya. Coba perhatikan dulu. Ada apa saja di dalam infografik tersebut? Ada angka, apa lagi? Ada tulisan, gambar, apa lagi? Ada warna. Itu semua adalah tampilan visualnya, ya. Jadi itu adalah tampilan visual
membaca sebuah buku ya atau karya sastra, nah itu bisa kita baca sedikit demi sedikit, tidak mesti sekaligus habis kita baca ya. Karena kenapa? Sedikit demi sedikit kalau kita baca itu yang lebih apa? Lebih cepat tersimpan di otak gitu ya. Sama sebenarnya ketika kita mengambil, kalau di kita sambil menonton TV atau belajar kita ngemil sedikit demi sedikit, itu lebih kita nikmati. Oke ya, lanjut yang kedua baca. Alifah buat bacaan program jadi langkah kedua ketika kita hendak membaca, kita harus menetapkan tujuan. Harus kita tahu, oh tujuan saya membaca ini karena saya ingin mengetahui isinya secara lengkap. Saya ingin mengetahui kisahnya, apa konfliknya, apa masalah yang dihadapi oleh si tokoh. Nah itu. Yang ketiga baca Fatih. Tiga, baca dulu kita selalu baca yang bahasanya disampul belakang atau esensinya atau tayahlah pendapat orang lain tentang buku itu. Ya. Jadi ketika kita membaca hendak membaca buku, kadang kan judul dilihat, ya. Nah, biasa juga kita lihat apa yang jelas supaya kita tahu rangkuman seluruh isi dari buku tersebut, isi ceritanya. Apa dari namanya itu? Sampulnya. Oke, bisa juga sampulnya. Bagian sampul itu biasanya apa? Iya betul. Namanya? Sinopsis, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, baca Alif. 4. Siapkan pertanyaan. Sebelum membaca, siapkan pertanyaan dan pernyataan tentang topik buku tersebut. Ya, jadi ketika kita hendak membaca, silakan siapkan pertanyaan apa. Nah, bagaimana awal ceritanya? Misalnya kita membaca sebuah cerpen ya, bagaimana awal ceritanya? Apa konfliknya? Bagaimana si tokoh menemukan solusi dari masalahnya? Apa pesannya? Itu semua bisa kita siapkan pertanyaan. Lanjut ya. Yang kelima, baca Yuli. 5. Buat catatan. Catat hal-hal penting, menarik, aneh, atau pengetahuan yang ditemukan ketika membaca. Ketika kita membaca itu biasa hal-hal menarik tuh. Nah itu bisa kita catat hal-hal penting tersebut, ya. Lanjut ya. Nomor 6, baca Saskia. 6. Susun ulang. Tulis kembali dalam gambar atau kalimat singkat tentang apapun yang kalian ingat. Iya. Jadi ini ketika kita selesai membaca, kita bisa mengungkapkan atau menyampaikan isi cerita tersebut berdasarkan kalimat kita sendiri ya. Lanjut. Yang ke-7, baca Fitra. 7. Bagikan komentar. Sampaikan komentar tentang buku yang sedang atau telah saya baca kepada orang lain. Jadi ya, ketika kita selesai membaca sebuah buku, kadang kan karena saking menariknya isi bukunya, kita mau menyampaikannya kepada orang lain. Caranya bagaimana tuh? Bisa melalui apa? Sosial media. Bisa melalui sosial media. Dengan cara apa lagi? Seperti kegiatan yang pernah kita ikuti itu. Kita meresensi, meresensi buku. Kemudian itu bisa disebarkan di media sosial. Bisa kita sampaikan secara langsung kepada teman kita atau orang terdekat kita. Bahwa ini buku bagus loh ceritanya. Banyak sekali nilai-nilai moralnya di dalam. Misalkan seperti itu kita membaca sebuah buku inspiratif misalkan, gitu ya. Oke, sekarang sudah dibaca, kembali kita amati infografik tersebut. Bisa ya? Sekarang kita bagi kelompok. Ada berapa orang nih? Kita bagi 4 ya? Oke, bisa bagi 4 nih? Oke, silakan diatur dulu posisi duduknya supaya membentuk
teman-teman sekelompok untuk menjawab pertanyaan pada infografik. Di bawah infografik ada kan? Ada pertanyaan? Ya. Ada ya? Ada ibu. Ada ya? Nah, silakan perhatikan pertanyaannya. Nomor 1. Oke, nomor 1 silakan baca Alif. Baca dari supaya temannya semua dengar. Di antara langkah yang tercantum pada infografik tujuh langkah agar membaca sederhana dan mudah. Nomor berapa yang sudah kalian lakukan? Iya. Jadi ketika kalian membaca, kira-kira dari 7 langkah di atas yang mana yang sudah kalian lakukan? Silakan berdiskusi. Oke? Kelompok mana dulu yang mau menjawab? Kelompoknya Fitra dulu. Bagian mana yang sudah kalian lakukan? Ayo, bisa salah satunya saja. Mana kira-kira? Nomor 1, baca sedikit demi sedikit, ya. Kenapa? Kenapa kalian memilih membaca sedikit demi sedikit? Karena Lebih mudah ini. Oh, lebih mudah diingat ketika membacanya sedikit demi sedikit. Oke, bagus. Beri dulu tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus ya, sudah berani menyampaikan pendapat. Luar biasa. Oke. Kelompoknya Fahri dari ke-7 langkah di atas, yang mana yang sudah dilakukan? Oh, nomor 3 apa di situ? Nomor 3. Iya, baca dulu sepintas selalu. Kenapa? Kenapa memilih membaca sepintas selalu dulu sebelum melanjutkan bacaannya? Kenapa Yuli? Ayo. Ayo. Ya. Dengan membaca resensinya, kita lebih mudah memahami isi dari keseluruhan. Ya, jadi biasanya inti cerita ini itu dirangkum di bagian sinopsis ya. Nah, kita oke ya, oke. Terus lanjut. Kelompoknya Saskia pada bagian mana yang sudah dilakukan? Nomor 2 Bu. Nomor 2. Iya, apa sih itu? Menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan. Kenapa penting kita menetapkan tujuan dulu? Apa? Agar kita mengetahui apa? Apa yang hendak kita capai dari kegiatan membaca tersebut. Gitu ya? Oke. Lanjut. Nomor 2 apa sih pertanyaannya? Langkah mana yang menurut kalian paling mudah dilakukan? Ya, coba berdiskusi dulu sama teman-teman. Langkah mana? Kemudian teman-teman alasannya ya. Langkah yang mana? Silakan berdiskusi. Siapa yang siap? Kelompoknya Mitra? Iya, Pak. Bisa angkat tangan. Dan selesai berdiskusinya. Ya? Oke, dari ke-7 langkah tersebut, kelompok Saskia yang mana yang paling mudah diterapkan? Nomor 1. Kenapa? Alasannya? Karena baca sedikit demi sedikit bisa membantu.
tahu apa isi bacaannya sehingga apa ya? Kita lebih bisa ini, lebih mudah menyusun pertanyaannya, gitu maksudnya. Oke? Bisa ya? Lanjut. Nomor berapa nih? 4. Nomor 4. Silakan dibaca. Apakah kalian sepakat dengan kata memudar dalam penggunaan himogram tersebut? Setuju tidak? Setuju. Ya, tidak aneh, tidak kan? Kalau saya bilang tadi apa tadi? Apa jumlahnya? Membaca 7 langkah agar membaca selesai memudar. Ya, cocok di situ. Angkat tangannya yang bilang kurang cocok. Ayo berani Dina, berani. Oke. Kenapa tidak cocok? Karena kata memudar baru di Oke, kata memudar itu tidak lazim digunakan. Oke. Terus, nah, kira-kira kalau mau diganti kata memudar menggunakan kata apa? saat memilih. Memil. Oke, bisa memil. Apa lagi? Apa lagi istilahnya? Memil ya. Kita bisa istilahnya apa? Kembalikannya makanan berat. Makanan ringan. Oke, selesai menikmati makanan ringan. Bisa ya? Oke, sekarang sudah paham ya? Paham. Bagaimana tampilan visualnya? Kira-kira coba lihat tampilan visualnya. Menarik. Tidak menarik? Menarik. Menarik? Apanya? Warnanya terang. Oke, warnanya terang. Apakah kontras warna latar warnanya dengan warna tulisannya? Kontras ya? Kontras. Terlihat dengan jelas? Iya. Kalau ada yang perlu diperbaiki, kira-kira apanya? Kira-kira gambarnya bagaimana? Bagus. Kurang. Hah? Oh, kurang gambarnya, ya. Jadi biasanya gambar dalam infografis itu bertujuan untuk memperjelas informasi dari infografik. Oke ya? Ya. Seru nih. Kenapa dengan sakral? Ini lagi viral ya? Turunan lah. Ya. Bisa begini ya.
Bunga bangka ya? Iya, bunga apa bagus? Kamu kerok. Apa Pesan itu adalah pandangan kalian setelah melihat infografik tersebut, bagaimana pendapat kalian, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika pertama kali melihat infografik tersebut. Ya? Contoh kan seperti ini. Contoh, saya lihat wajah indahnya, bagusnya, itu kan kesan pertama kita. Wah, banyak sekali keundangan yang indah di dunia atau di LHM misalkan. Banyak ya. Kesan ya, kesan pertama. Sama Ji, sama. Yang maksudnya yang saya itu ketika kita pertama ketemu dengan orang kan, pasti ada kesan pertama ketemu sama orang. Wow, ramah sekali. Kan? Wow, penuh rumput, sangat cantik, sangat rumput, ya. Sini saja. Oke, silakan. Kalau ada tidak bisa ditanyakan. Oke. Ini makan teh. Iya. Ibu beri waktu 20 menit bisa tidak? Baru kita presentasikan yang kelompok, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Bu, aku saya nak kelompok gue, ya? Saya anggrek. Jasmine, bisa kan? Jasmine, ambil Ah, bagus Bu. Jasmine tas serius. Saya Blackpink. Apa serius? NCT. Oh,
Ada di laut lebih dari magister. Apa pertanyaannya di sini? Ya. Pertanyaan? Oke, perhatikan semua yang nomor 3 ya, supaya sekaligus menjelaskan. Sama pertanyaannya. Oke, yang nomor 3 baca Dede, Kalika, Kalika, Adela. Oke, nomor 3 ya. Bagaimana aspek visual geografi berdasarkan warna letak dan ukuran tulisan dan sebagainya. Dan ini yang bagian ketiga. Perhatikan ya. Perhatikan bagian ketiga, aspek visualnya berarti tampilannya, ya. Apa yang kalian lihat berdasarkan warnanya. Coba perhatikan semua warna infografiknya, baik latarnya atau gambarnya sendiri. Nah, kira-kira bagaimana? Benar tidak? Salah tidak? Itu kalian jelaskan. Kemudian tata letaknya bagaimana? Apakah sudah berbentuk? Apakah sudah mencerminkan atau menggambarkan tentang prosedur? Satu. Kemudian yang aspek ketiga, pilihan grupnya bagaimana? Apakah terlihat dengan jelas? Ya. Bagaimana dengan penggunaan warnanya? Apakah kontras dengan latar belakang infografiknya? Biasanya kalau kita membuat infografik, latar dengan tulisan itu harus kontras supaya tulisannya jelas terlihat. Ya, kalau kontras ya, kamu lagi kalau kontras berlawanan. Tuh. Misalkan latarnya biru, oh bisa biru muda ya, bisa warna tulisannya hitam. Nah, seperti ini ya. Oke. Cuman ya, ukuran tulisannya terlihat dengan jelas tidak? Atau ada aspek lain berkaitan dengan visual itu bisa dijelaskan. Oke, sama gimana? Tujuan dari infografik tersebut membuat
Lumayan. Baik, Sudah bagus karena sidang karena ukuran misalnya. Yang nomor terakhir, kalian menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari infografi tersebut. Pasti ada ya kekurangannya ya. Itu dijelaskan. Kelebihannya juga begitu.
Tetap baik. Oke, kalau udah selesai ya. Oke. Nama tulip itu kan bunga dari mana itu tulip? Dari mana? Karena gitu ya. Oke, lagi. Kurang lebih 4 menit. Bagaimana? Untuk Jasmine? Kita tunggu sampai semuanya selesai ya, supaya lihat kelompok yang tampil, kelompok lainnya memperhatikan. Bisa selesai dari tanggal tadi? Aman gitu? Ya, selesai. Baru nomor 3. Oke, cepat-cepat. Cepat. Waktu berjalan, kita mau presentasi. Oke, kelompok kulit telah selesai dan siap presentasi. Oke, untuk menghabiskan waktu, kita langsung saja ya. Kelompok kulit, silakan tampilkan presentasi hasil kerjaannya. Oke, silakan di bawah. Oke, silakan memperkenalkan kelompok dan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kulit akan mempresentasikan hasil kerja kami.
gambar dan teks yang tercantum di dalamnya. Jawaban: agar kita semua menghemat listrik dan mencabut alat elektronik yang tidak digunakan. Nomor 3, pertanyaan: bagaimana aspek visual infografik berdasarkan warna, tata letak, pilihan huruf, ukuran tulisan, dan sebagainya? Berdasarkan warna yang kami lihat kurang bagus karena warna yang ditampilkan kurang cerah. Tata letak gambar kurang bagus karena tidak tertata rapi. Pilihan hurufnya sudah bagus karena pemilihan warna latar dan tulisan sudah rapi. Ukuran tulisannya sudah bagus karena cerah tulisannya. Karena ukuran tulisannya sedang atau tidak besar dan juga tidak terlalu kecil. Nomor 4, mengapa infografik tersebut dapat disebut sebagai prosedur? Karena terdapat langkah-langkah dan nomor yang berurutan. Nomor 5, menurutmu apa kelebihan dan kekurangan dari infografik tersebut? Kelebihan dari infografik ini berisi langkah-langkah sudah bagus, kekurangan warnanya kurang cerah. Oke, itu dia hasil presentasi dari kelompok anggrek. Ada pertanyaan? Iya. Oke, jadi kesimpulannya tadi bahwa infografik ini sudah berisi tentang prosedur langkah-langkah ya. Oke. Halo, sekarang saya tanya, informasi apa yang kalian dapatkan dari infografik atau penjelasan infografik yang disampaikan oleh kelompok anggrek? Ayo, informasi apa? Tentang cara apa? Iya, tadi tentang cara menghemat listrik. Tadi ada dijelaskan beberapa langkah ya di sini ya, langkahnya untuk menghemat listrik di rumah. Jadi ini sebagai bentuk apa? Pelajarannya buat kita apa? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita harus menghemat listrik, menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Betul sekali. Oke, sekian ya dari kelompok anggrek. Oke, beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, dari kelompok tadi, kelompok apa tadi? Jasmine. Oke, kelompok Jasmine. Laki-laki nama Oke, perhatian ya. Baiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jasmine akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan melalui. Baik, kami dari kelompok Jasmine akan membahas kerja kelompok kami, yaitu cara mencuci tangan yang benar. 1. Apa kesan pertama kalian ketika pertama melihat infografik tersebut? Jawaban: ketika kami melihat infografik tersebut, kami tertarik melihat gambar dan mengetahui cara mencuci tangan. 2. Menurutmu, apa tujuan infografik tersebut dibuat? Berdasarkan gambar dan teks yang tercantum di dalamnya. Jawaban: untuk menginformasikan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. 3. Bagaimana aspek visual infografik berdasarkan warna, tata letak, pilihan huruf, ukuran tulis, dan sebagainya. 3. Warnanya kurang cerah dan langkah-langkahnya kurang tepat, tetapi tulisannya jelas. 4. Mengapa infografik tersebut layak disebut sebagai prosedur? Jawaban: karena gambar tersebut memiliki langkah-langkah yang berurutan dan jelas. 5. Menurutmu, apa kelebihan dan kekurangan dari infografik tersebut? Memiliki langkah-langkah yang berurutan sehingga membuat prosedur terlihat jelas, tetapi urutannya kurang lengkap. Itu tadi
dari hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh? Belum. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Tidak. Oh, Alif kita mau bertanya. Apa dapat ketika kami salah untuk mencuci tangan? Pertanyaan terbuka saya nih. Apa sih? Apa dampaknya kalau misalkan Alif atau mereka ini salah langkah dalam mencuci tangan? Apa dampaknya? Apa? Kira-kira kalian ini tetap basuh tidak? Saya akan menjawabnya. Iya, silakan Alif. Pertanyaan dari Alif dan tadi apa nih? Apa dapat ketika kami salah langkah untuk mencuci tangan? Ya, ketika kita mencuci tangan dengan salah langkah, kuman-kuman itu akan tetap menempel di tangan kalian. Oke, lalu sekarang. Jadi kesimpulannya bahwa infografik ini berisi langkah-langkah yang sudah berurutan. Kapan itu diubah berarti tujuannya tidak Sama. tercapai. Oke ya.